Pernah nggak sih Anda dengar sebuah kalimat yang seolah-olah datang untuk menyelamatkan, tapi kok rasanya malah membungkam? Hari ini kita akan bongkar satu frasa sakti yang sering banget dipakai di saat-saat genting. Sebuah frasa yang bisa jadi pedang bermata dua, melindungi kita atau justru melumpuhkan nalar kritis kita. Coba deh ingat-ingat lagi, mungkin waktu ada berita soal proyek pembangunan raksasa yang bakal mengubah wajah kota Anda. Atau pas ada kebijakan ekonomi baru yang diumumin mendadak. Di tengah kebingungan itu, biasanya akan muncul satu suara, terdengar tenang, tegas, tapi sekaligus seolah memerintah. Ini darurat, jangan mempersulit. Kedengarannya masuk akal banget kan? Seolah-olah kalau kita bertanya di saat genting, kita ini egois, kita menghambat kemajuan. Tapi coba kita berhenti sebentar di sini. Tarik napas dan tanya jujur ke diri sendiri. Apa kalimat ini beneran diucapin untuk menyelamatkan kita semua? Atau jangan-jangan ini cara untuk menghentikan kita bertanya? Kalau menurutmu topik seperti ini penting, tonton video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir kita akan melihat bagaimana rasa takut bisa dipakai untuk menghentikan kritik, bahkan sebelum kritik itu muncul. Dan jangan lupa tulis pendapatmu di komentar. Oke, biar adil, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang salah dengan kata darurat? Jujur aja, ya nggak ada. Kata itu sendiri netral kok. Kekuatannya itu tergantung siapa yang ngomong dan buat tujuan apa. Ya, tentu ada situasi-situasi di mana tindakan cepat dan terpusat itu satu-satunya jalan keluar. Waktu gempa bumi, kita nggak punya waktu buat debat panjang soal cara evakuasi korban. Waktu wabah penyakit menyebar, keputusan karantina harus diambil dalam hitungan jam, bukan minggu. Nah, di sini kecepatan itu kunci buat nyelamatin nyawa. Kritik dan debat bisa nanti. Keselamatan nomor satu. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Kalau darurat itu kondisi pengecualian yang sifatnya sementara, kenapa ya sekarang kita seolah-olah hidup dalam keadaan darurat yang nggak ada habisnya? Darurat ekonomi, darurat keamanan, darurat pangan, sampai darurat pembangunan. Kata yang harusnya jadi alarm kebakaran, sekarang malah jadi kayak musik latar di kehidupan kita. Ini yang perlu kita waspadai. Sekarang, ayo kita masuk lebih dalam buat ngenalin polanya. Soalnya, begitu kita paham polanya, kita nggak akan gampang lagi kejebak dalam narasinya. Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan itu pertanyaan kuno dari zaman Romawi. Cui bono, atau gampangnya, siapa yang paling diuntungkan? Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Kalau dalam proses pengambilan keputusan, semua suara kritis diminta diem dulu demi kelancaran, siapa yang paling nyaman dengan situasi kayak gitu? Siapa yang paling untung waktu nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang nanya, dan nggak ada yang minta pertanggungjawaban? Coba kita renungkan sebentar. Kemungkinan besar jawaban yang muncul di kepala Anda nggak jauh dari ini. Pemerintah yang pengen kebijakannya jalan mulus tanpa hambatan. Atau korporasi besar yang nggak mau proyeknya ketunda gara-gara protes warga soal lingkungan. Intinya, ya pihak manapun yang lagi megang kendali. Ketiadaan kritik itu, kemewahan yang sangat menggoda bagi siapapun yang berkuasa. Polanya tuh sering kali mirip banget dan bisa kita bedah. Gini, bayangin ya. Pertama, pemerintah bilang negara lagi darurat investasi buat ngejah pertumbuhan. Kedua, publik dibikin takut. Media penuh berita soal ancaman resesi, pengangguran massal. Ketiga, muncullah kalimat saktinya. Sudah, ikut aja dulu aturannya. Jangan banyak tanya, ini demi ekonomi bangsa. Keempat, sebuah UU yang mempermudah izin usaha tanpa analisis lingkungan yang ketat disahkan super cepat. Dan terakhir, kelima, kritik baru rame setahun kemudian, pas sungai udah tercemar dan warga kehilangan air bersih. Tapi saat itu, ya semuanya udah terlambat. Pertanyaan ini mungkin kedengaran simpel, tapi ini inti dari demokrasi. Kalau warga yang sungainya tercemar tadi cuma boleh bersuara setelah pabriknya berdiri kokoh, apa itu masih bisa disebut partisipasi publik? Atau kita ini cuma penonton yang diminta tepuk tangan di akhir pertunjukan, nggak peduli ceritanya seburuk apapun? Supaya narasi darurat ini berhasil, ada bahasa-bahasa khusus, ada kalimat-kalimat andalan yang efektif banget dan sering kita dengar. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Mungkin Anda juga familiar. Yang pertama, lagi krisis, jangan ganggu stabilitas. Kalimat ini pinter banget, karena dia menyamakan kritik dengan gangguan. Seolah-olah nanyain soal utang negara itu sama aja kayak mau bikin kekacauan. Padahal kan, kritik yang sehat itu justru sistem peringatan dini terbaik buat jaga stabilitas jangka panjang. Yang kedua, ini juga umum banget. Kalau kamu kritik, berarti kamu anti pembangunan. Ini tuh jebakan hitam putih yang bahaya. Kita cuma dikasih dua pilihan, dukung 100% atau kamu musuh kemajuan.
Nggak ada ruang tengah buat bilang, saya setuju kita butuh jalan tol, tapi bisa nggak rutenya dipikirin ulang biar nggak menggusur desa adat? Dan yang paling ampuh, ini demi kebaikan bersama. Siapa coba yang berani menentang kebaikan bersama? Terdengar sangat mulia. Tapi kita harus berani bertanya, kebaikan bersama versi siapa? Apakah menggusur ribuan keluarga buat bangun kawasan komersial itu kebaikan bersama? Kadang, frasa ini artinya cuma, tolong diam dulu, biar kebijakan kami lewat tanpa perlawanan. Mungkin ada yang mikir, ini kan cuma soal 1-2 kebijakan aja. Tapi masalahnya jauh lebih besar dari itu. Ini soal kebiasaan yang merayap pelan-pelan, ini tentang bahaya jangka panjang yang bisa mengikis fondasi demokrasi kita tanpa kita sadari. Nah, inilah inti bahayanya. Ketika masyarakat sudah berhasil dibiasakan untuk diam setiap kali kata darurat diucapin, maka ia gampang banget buat menciptakan darurat baru. Ini tuh kayak air yang netes terus-menerus di atas batu. Awalnya nggak berasa, tapi lama-lama batu demokrasi yang keras itu pun bisa bolong. Dan akhirnya kita bisa sampai di kondisi yang namanya demokrasi formalitas. Pemilu tetap ada 5 tahun sekali, parlemen tetap bersidang, tapi substansinya hilang. Partisipasi publik cuma jadi seremoni, dan kritik dianggap suara bising. Demokrasi jadi kayak panggung sandiwara besar. Semua aktornya ada, tapi naskah dan akhir ceritanya sudah ditentu. Oke, setelah kita bahas masalah dan bahayanya, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, solusinya. Gimana caranya kita sebagai warga biar nggak gampang kejebak dalam narasi ini? Jawabannya bukan dengan menolak semua hal membabi buta, tapi dengan mulai bertanya secara kritis. Saya mau tegaskan sekali lagi ya, bahasan ini bukan untuk ngajak kita jadi sinis dan nolak semua kebijakan darurat. Tentu enggak. Poin utamanya adalah untuk menggeser pertanyaan kita. Dari yang tadinya pasrah menerima, jadi aktif mempertanyakan. Darurat ini sebetulnya untuk melindungi kepentingan siapa? Jadi setiap kali Anda dengar kata darurat dipakai buat membenarkan sebuah kebijakan, coba bekali diri Anda dengan 3 pertanyaan sederhana ini. Pertama, siapa yang menentukan ini darurat dan apa kriterianya? Kedua, balik lagi ke pertanyaan awal kita. Siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan ini dan siapa yang paling dirugikan? Dan yang ketiga, ini penting banget nih. Kebijakan darurat ini ada batas waktunya nggak? Atau jangan-jangan dirancang jadi permanen? Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan ini. Saat Anda mendengar kata darurat, coba nilai sendiri berdasarkan pengalaman Anda. Apakah kata itu lebih sering dipakai untuk melindungi rakyat dari bahaya nyata, atau untuk melindungi kekuasaan dari pengawasan dan kritik? Saya benar-benar ingin mendengar pandangan Anda. Coba deh, bagikan di kolom komentar, pernah nggak Anda melihat narasi darurat ini dipakai dalam sebuah kebijakan di sekitar Anda? Gimana ceritanya? Yuk kita diskusi secara sehat dan saling belajar dari pengalaman masing-masing. Terima kasih sudah menyimak. Teruslah berpikir kritis selagi berpikir kritis belum dipungut pajak. Dukung terus channel ini dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Berpikir kritis bukan berarti memusuhi, itu cara kita menjaga masa depan.